Oke, udah masuk? Ya, oke. Baik, selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam ketemu lagi warahmatullahi. ya, hari ini kita akan melaksanakan praktikum untuk laboratorium. Ada 3 prosedur sebetulnya, tapi prosedur ini saling berkaitan karena tidak bisa sendiri-sendiri ya. Yaitu yang pertama perawatan bayi dalam inkubator, kemudian fototerapi dan juga positioning dan nesting. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa disilahkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke, kita usahakan 8:30 kita sudah selesai untuk live streaming, kemudian nanti adik-adik praktik per kelompok ya, karena memang kenapa per kelompok? Karena memang alatnya kita cuman ada satu ya, jadi nggak bisa kita paralel seperti kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin itu kita praktek kan bisa bareng ya, artinya beberapa kelompok kemudian nanti bergantian. Tapi karena ini waktunya sangat terbatas dan juga alatnya sangat terbatas, jadi nanti adik-adik praktiknya per kelompok, nanti akan masuk per kelompok dengan batasan waktu yang sudah ditetapkan, gitu ya, Liv? Nanti kamu yang atur waktu ya. Si Pen nanti akan mengatur waktu maksimal untuk tiap kelompok melakukan, praktik ya. Oke, sebelumnya kita akan mengenal dulu terkait dengan inkubator, apa itu inkubator ya. Inkubator adalah suatu, tempat ya atau suatu lingkungan yang diciptakan untuk mempertahankan suhu tubuh pada bayi ya. Bayi yang masuk ke sini adalah biasanya bayi-bayi yang memerlukan kehangatan. Bayi seperti apa yang memerlukan kehangatan? Yang pertama adalah bayi yang harusnya dia masih berada di dalam rahim. Ya, di mana di dalam rahim itu posisinya hangat, tapi dia harus lahir dulu, yaitu bayi prematur, ya. Kemudian selain itu ada bayi yang tidak prematur juga, yaitu bayi BBLR. Kenapa bayi BBLR? Karena BBLR itu memiliki kulit yang sangat tipis biasanya ya, sehingga dia dan jaringan lemak yang sangat tipis, sehingga dia mudah terjadi hipotermi. Ya, kemarin di semester lalu saya rasa udah banyak kita bahas tentang BBLR, kemudian di sini kita akan, menciptakan suatu lingkungan kehangatan, lingkungan hangat ya, yang bisa mendukung pertumbuhan maupun perkembangan bayi yang harus lahir sebelum waktunya dan juga harus lahir dengan kondisi tertentu seperti BBLR, termasuk juga bayi-bayi dengan risiko tinggi. Walaupun dia tidak BBLR, tidak lahir prematur, tapi dia memiliki masalah kesehatan di awal kehidupan, yaitu di awal kelahiran maksud saya biasanya di usia 0 sampai 28 hari atau disebut dengan neonatus, ya yang mengalami masalah kesehatan, ya mengalami masalah kesehatan itu adalah contohnya bayi lahir cukup bulan, berat badannya normal, tapi dia lahirnya ketuban pecah dini, aspeksia, respiratory distress syndrome, kemudian ada kelainan kongnital, di mana dia memerlukan perawatan secara intensif. Maka bayi-bayi tersebut juga dimasukkan ke dalam inkubator. Ya, dijaga kehangatannya supaya suhunya tetap stabil, di mana suhu neonatus itu adalah 36,5 sampai 37,5. Tapi setting inkubatornya tidak sampai segitu. Kalau segitu nanti kepanasan ya. Nanti setting inkubatornya berada di 31 sampai 33 ya, maksimal segitu. Itu akan mempertahankan suhu di 365 sampai 375. Awalnya 32, nanti kalau misalnya ternyata di 32 suhu bayinya tinggi terus, maka kita harus turunkan ya. Turunkan apanya tuh? Turunkan suhu inkubatornya. Begitu ya. Jadi ada pengaturan suhu, di mana pengaturan suhu ini dipertahankan untuk mempertahankan suhu bayi. Suhu bayinya 365 sampai 75, suhu inkubatornya antara 31 sampai 33. Ada yang 34 kalau memang dia bayi prematur sangat,
hipotermi, begitu ya. Jadi itu ada pengaturan suhu tubuh untuk pengaturan suhu, inkubator untuk mempertahankan suhu tubuh. Oke, itu untuk, indikasinya ya, itu untuk bayi-bayi yang memerlukan, kehangatan atau lingkungan yang hangat seperti di dalam rahim, gitu ya. Nah, kenapa ini digunakan? Karena memang suhu di ruangan Eee, NICU atau di ruang-ruang perinatologi atau di ruang-ruang bayi itu suhunya dingin ya, seperti di ruangan laboratorium ini juga dingin, karena memang juga nggak boleh panas, ya. Dingin ini untuk apa namanya, untuk mempertahankan supaya lingkungannya itu adalah minim dari, mikroorganisme ya. Karena kalau dia terlalu hangat, terlalu panas ya di lingkungan itu, maka dia juga memudahkan untuk terjadi infeksi pada bayi-bayi. Maka kenapa kok ruangan-ruangan intensif, kemudian ruangan-ruangan, apa namanya, operasi itu dibuat lingkungannya sangat dingin, ya. Sehingga bayi-bayi yang berada di situ perlu namanya inkubator ya. Sebetulnya inkubator ini adalah pengganti yang namanya perawatan metode kanguru atau metode kanguru itu bisa menjadi pengganti inkubator ketika bayi sudah stabil ya. Tapi kalau belum stabil biasanya tetap di inkubator terlebih dahulu karena di inkubator monitoringnya lebih lengkap jika terjadi sesuatu. Tapi kalau dia sudah stabil hanya untuk mempertahankan kehangatan bayi itu cukup dengan perawatan metode kanguru, bahkan dengan metode kanguru suhu pada bayi lebih stabil dibandingkan dengan di dalam inkubator. Itu penelitian sudah menunjukkan seperti itu ya. Oke, kita mulai dengan pengenalan inkubator dulu ya. Pengenalan inkubator di sini ada tabung inkubatornya ya. Nah, di sini ada jendela-jendela, ada juga pintu. Ya, ini adalah jendela, ada 2 jendela. Jadi ketika kita mau melakukan tindakan, tidak boleh membuka pintu terlalu besar. Karena apa? Pintu ini akan memudahkan bayi terjadi hipotermi. Ketika udara masuk akan terjadi, proses di mana bayi juga hipotermi, gitu ya. Jadi untuk mempertahankan ini, jika untuk tindakan-tindakan yang tidak memerlukan, apa, areal luas, kita hanya menggunakan jendela ya. Jendela itu ada 2 di kiri kanan, di sini 4 ya sebetulnya. Bahkan 5 6 ya, tapi yang 5 6 ini sekali-sekali aja dipakai ya. Jadi tiap tiap dinding itu ada, apa namanya, ada jendelanya, ketika kita akan melakukan suatu tindakan, maka jendela ini yang akan kita buka ya. Nah, seperti ini. Perhatikan cara membuka ya, untuk mempertahankan, tangan kita tetap bersih gitu ya. Jadi ketika kita melakukan tindakan yang hanya memerlukan 2 tangan, kita cukup masukkan tangan melalui jendela ini ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Melakukan tindakan apa, misalnya ganti pampers ya, misalnya merubah posisi, kemudian apa namanya, memberikan obat ya, memberikan minum melalui OGT gitu dan lain sebagainya. Selagi tindakan itu tidak memerlukan kita membuka, eee, pintu, maka kita hanya membuka jendela saja untuk meminimalkan terjadinya hipotermi pada bayi. Dan ini pun tidak boleh lama-lama ya. Oke, kemudian ini adalah jendela, kalau kita melakukan tindakan berdua berarti di posisi yang berlawanan dengan saya ada jendela juga untuk perawat satunya ya. Jadi bisa dari sebelah sana atau mungkin ada kita melakukan tindakan lebih banyak memerlukan asisten bisa juga dilakukan dari sebelah, kiri dan kanan ya. Tapi minimalkan gitu ya. Nah untuk jendela untuk pintu sendiri ada di mana? Pintu ada di sini ya. Pintu di sini kita buka nih kalau misalnya mau ganti sprei, ganti apa namanya, melakukan tindakan-tindakan, invasif. Nah, ini kita bisa buka begini ya. Sebelah sana juga bisa dibuka sama ya. Bahkan ini bisa dibuka semua, ya, diambil semuanya bisa ya. Tapi ketika kita mengambil semuanya, bayi harus diberikan lampu penghangat. Nggak boleh dia dalam kondisi tanpa lampu, nanti hipotermi, gitu ya. Jadi jendela ada 6.
kemudian pintu ada 2, pintu di depan dan di belakang, jendela di depan, belakang, kiri, kanan, begitu ya. Ini untuk pengenalan, apa namanya, tabung inkubatornya itu sendiri. Kemudian di sini ada juga, apa namanya, jalan atau, apa namanya, tempat untuk masuknya kabel-kabel ya, atau mungkin juga bisa untuk memasukkan selang ya, selang infus, selang NGT atau OGT, kemudian kabel apa, kabel monitoring suhu, monitoring, apa namanya, pernapasan, monitoring saturasi oksigen ya. Di sini banyak nih ya, ada 1, 2, 3, kemudian di sisi sebelahnya ada 2, sama untuk yang sisi berlawanan, sini juga ada 3 ya, ini semua untuk, apa, kabel-kabel ya, kabel-kabel yang, diperlukan, entah itu monitor ataupun infus atau apa saja ya. Jadi tidak lewat jendela ataupun tidak lewat pintu, tapi memang sudah ada jalannya sendiri, begitu ya. Nah, kemudian di dalam inkubator itu sendiri saya ingin mengenalkan ada namanya monitoring untuk suhu ya, monitoring untuk suhu. Nah, di sini ini ada probe-nya ya. Nanti ini ditempel di kulit bayi untuk mengetahui suhu bayi ya. Suhu bayi itu ini ada 2 ya, jadi bisa ada untuk suhu 1, suhu 2. Biasanya suhu 1, suhu 2 ini kalau kita mau tahu suhu sentral dan juga suhu perifer. Kalau suhu perifer kita tempelnya di perifer ya, di tangan atau di kaki. Tapi kalau suhu sentral biasanya di dada atau di perut ya, boleh gitu ya. Ini nanti ditempel, diisolasi begitu. Tempel seperti ini kemudian diisolasi. Nah, ini sudah menunjukkan suhu pada bayi ya. Akan tetapi biasanya kita tidak percaya 100% dengan monitoring ini. Tetap kita harus lakukan pengukuran menggunakan termometer aksila. Ya, jadi untuk pengukuran suhu tubuh tidak dianjurkan untuk mengukur suhu tubuh melalui rektal ataupun melalui oral ya untuk bayi ya. Karena apa? Karena di rektal itu bisa menyebabkan trauma, mungkin adik-adik juga sudah disampaikan ketika di, apa namanya, di prosedur keterampilan dasar keperawatan ya, bahwa sekarang tidak dianjurkan lagi menggunakan, atau mengukur suhu melalui rektal walaupun keakuratannya lebih tinggi, tapi bahaya lebih besar, apalagi untuk bayi-bayi kecil gitu ya, apa namanya, ditusuk menggunakan termometer pada area anus itu membuat dia bisa trauma, begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah, pengenalan alat itu sendiri, yang pertama bagaimana cara menyalakannya ya. Menyalakan yang pertama adalah disambungkan dulu untuk selang kabel ya, ya. Kabel, kemudian dinyalakan di bagian sini tombol on ya. Nah, seperti ini. Kemudian, oh ya, sebelum masuk ke operasional menyalakan, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa, inkubator ini bisa dinaikkan dan diturunkan, baik itu bagian atas maupun bagian bawah. Ketika kita memberikan posisi, ingin kepala lebih tinggi, misalnya bayinya habis dikasih minum, nggak boleh dia posisi rata ya, dia harus lebih tinggi. Maka kita bisa naikkan bagian kepala atau bagian kaki. Ada tombol di sini ya, diputar aja, ya, putar. Nah, ini untuk bagian sebelah paling dekat ke kiri, ya, atau juga bisa juga nanti diturunkan. Ini untuk naik turun di sini ya, bagian kepala, bagian kaki gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada tombol apa namanya, colokan-colokan ya, yang bisa digunakan untuk, apa namanya, arus untuk monitoring ya. Misalnya ada monitoring EKG, ada monitoring infus gitu ya, maka kita bisa menggunakan ini langsung ke inkubator. Kemudian satu lagi ada untuk pengaturan kayaknya saya keluar ya?
Ya. Ah, ya, oke. Ada pengaturan untuk oksigen, ya. Nah, ya. Loh, ya, di sini ada sambungan untuk apa namanya, untuk memberikan oksigen ya. Jadi bayi dalam inkubator kan tetap harus dapat oksigen juga ya. Di sini ada selang, sambungan ya, ini nanti disambung dengan selang oksigen. Ya, oksigennya bisa oksigen sentral ataupun biasanya oksigen sentral, karena kalau oksigennya portable, dia cepat habis ya. Nanti padahal kita ini bukan inkubator portable, sehingga dia akan menetap ya, akan mendapat oksigen itu terus-menerus ya. Jadi ini tergantung nanti oksigennya diberikan berapa, tapi nanti bisa diatur. Kalau misalnya dia hanya tidak perlu tambahan oksigen berarti dia kita atur 21% gitu ya, tapi kalau dia memerlukan oksigen tambahan berapa dari, apa nama, hasil kolaborasi itu untuk diberikan oksigen satu apa namanya, fraksi oksigennya berapa persen gitu ya. Tapi yang jelas ini untuk sambungan ke selang oksigen, langsung disambung ke oksigen sentral. Ya, itu mungkin untuk oksigen, kemudian di sini ada tempat untuk meletakkan monitoring atau infus pump ya, bisa. Atau juga untuk, ya biasanya monitoring ya, monitoring untuk, eee, saturasi oksigen, detak jantung gitu ya, kemudian EKG, kemudian ditaruh di sini monitornya, kemudian dicolokin ke, apa namanya, ke arus listrik dan ininya, probe-nya ditempel ke bayinya ya. Kemudian bisa juga untuk infus pump kalau misalnya dia mendapatkan infus yang, continuous ya, yang diatur dengan sedemikian rupa. Biasanya memang untuk bayi-bayi kecil itu pengaturan infusnya itu tidak seperti pengaturan infus pada anak. Kalau anak itu lebih banyak pakainya berapa tetes per menit ya, artinya langsung gitu dari, kolefnya. Tapi kalau untuk bayi-bayi kecil itu betul-betul dikontrol, nggak boleh kelebihan, nggak boleh kurang, sehingga ada dikontrol menggunakan infus pump. Begitu juga kadang-kadang untuk bayi-bayi tertentu, misalnya bayi-bayi yang sering mengalami regurgitasi, itu pemberian minumnya juga biasanya juga mungkin bisa dapat menggunakan infus pump ya. Jadi nanti infus pump-nya disambung ke, OGT-nya. Kemudian nanti, secara perlahan diberikan, dengan apa namanya, kecepatan tertentu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah setelah kita, sambung ke arus, kemudian jangan lupa untuk menyalakan tombol di sini, ya. Kemudian nanti kalau tombol di sini menyala, ya, lampu indikator di sini sudah menyala hijau, ini artinya sudah, siap ya untuk artinya, arus listriknya sudah ada, udah bisa nyambung, tinggal kita tekan tombol yang ada di bawah sini untuk menyalakan ya. Nah, ditunggu ya beberapa saat. Nah, oke. Kemudian di sini nanti tinggal diatur ya, diatur, apa namanya, mau berapa ya, mau berapa derajat, kemudian biasanya sebelum kita masukkan bayi, kita harus atur dulu ya, atur dulu ininya, inkubatornya, jangan bayinya dimasukkan dulu kemudian baru diatur, ya. Jadi kita siapkan dulu sampai dia betul-betul hangat ya, baru nanti, eee, setelah sesuai dengan yang kita inginkan baru bayi dimasukkan, begitu ya. Oke, di sini ada beberapa tombol ya. Tombol ini ada, di sini ya indikatornya. Ini memang kalau dia tidak sesuai dengan yang kita harapkan alarm akan bunyi ya, terutama ini oksigennya karena kita tidak sambung ke selang oksigen akhirnya dia bunyi terus ya.
Oke, ini yang pertama kalau kita mau atur ya, tidak bisa langsung, kita harus buka dulu kuncinya ya. Karena kalau tidak dikunci ini sensitif, begitu ketekan nanti setting-nya jadi berubah, begitu ya. Kadang-kadang kalau lagi sibuk di ruangan gitu, kalau setting berubah nggak apa namanya, nggak terkontrol gitu ya. Nah, yang pertama adalah, kita pencet dulu untuk tombol kuncinya ya, kemudian baru kita atur, yang pertama kita mengatur udara dulu. Nah di sini. Nah udaranya kita mau, suhunya berapa? Suhu udara. Udara di mana? Di dalam inkubator, gitu ya. Jadi di sini di setting-nya itu adalah 35,0 gitu ya. Tapi apakah ini yang kita inginkan? Biasanya untuk pertama kali, persiapan bayi kita, harus turunkan dulu ya. Turunkan, eee Ya, kita turunkan sampai yang kita inginkan ya. Turunkannya kita tekan ini, kemudian ini kan arah panah ke atas, ada yang ke bawah itu berarti kita turunkan, nah, sampai 31. Ya, oke. Nah, 31 kita setnya, adalah 31 ya. Kemudian yang berikutnya, kalau ada 2 ya, kita bisa mengatur suhu kulit, bisa mengatur suhu, udara ya. Tapi untuk mengatur suhu kulit itu biasanya kita tidak anjurkan, lebih banyak kita atur suhu udaranya. Karena kadang-kadang suka membahayakan bayi ketika bayi itu kita atur misalnya 375 sampai 365 sampai 375, nanti suhu udaranya ini akan, menyesuaikan gitu loh. Bisa aja dia belum tercapai, naik 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 terus, belum tercapai juga, kemudian bisa terjadi, masalah gitu ya. Artinya mungkin kepanasan, bisa kebakar gitu ya bayinya, atau jadi kebakar gitu ya. Jadi oleh karena itu, eee sebaiknya yang di-setting itu suhu udaranya, karena ketika itu nggak tercapai, misalnya suhu udara kita udah atur nggak tercapai, kemudian kita naikkan nggak tercapai, berarti ada masalah, bukan masalah di suhu ruangannya, tapi mungkin masalah pada bayinya, itu yang harus diperhatikan, begitu ya. Nah kemudian, masih pengaturan suhu ya, pengaturan suhu, kulit ya, misalnya ini 365, berarti kita oke 365 atau kita naikkanlah 366, jangan mepet ya. Jadi kita atur suhunya 366, boleh ya, tapi, suhu udara tetap harus kita, eee, atur begitu ya. Oke oke, kemudian, saya keluar ya Lip ya? Mmm, ya, tapi adik-adik bisa ini nggak, bisa dengar saya nggak? Bisa ngikutin nggak nih? Bisa ya? Oke. Nah, eee, ya,
kemudian kita ingin tahu nih selama 3 jam ke belakang ada terjadi hipotermika, mungkin ada suhunya turun, suhu udaranya atau suhu bayinya yang turun atau terlalu tinggi dan lain sebagainya, maka kita bisa cek di, apa namanya, monitoring ini juga ya, ada grafiknya. Oke. Nah, di sini adalah, kalau kita mau lihat trennya gitu kita tinggal pencet yang atas ini ya. Nah, trennya mau dibuat tiap jam, nah, atau mau kita buat tiap tiap apa namanya, tiap 2 jam ya, kalau di sini tertulisnya tiap 2 jam ya. Tapi bisa juga kita lihat per jamnya karena 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya, atau kita bersihkan ya. Oke, sorry, nah, selain itu kita juga bisa mengatur, menimbang berat badan ya. Jadi menimbang berat badan kita tinggal tekan ini weight ya, kemudian di sini ada, perintahnya ya, perintahnya misalnya, ini mau menggunakan kilogram atau, lb gitu ya. Nah ini kita kan kalau di Indonesia pakainya kilogram ya, kilogram jadi kita atur di kilogram aja. Nah ini, nih yang ini ya. Oke, kita atur kilogram, kemudian ada perintahnya. Ketika kita mau menimbang berat dan bayi, kita angkat bayinya ya. Nah, ini lift baby ya. Jadi angkat dulu bayinya, kemudian nanti setelah angkat dia ada perintahnya ya. Kemudian setelah diangkat terus diletakkan ya, diletakkan lagi, kemudian nanti dia akan menimbang. Jadi ngangkatnya nggak usah lama-lama, diangkat, kemudian nanti diletakkan lagi, kemudian dia akan menimbang berapa berat badan bayi. Jadi nggak harus dikeluarkan dari inkubator, bisa menggunakan, ini ya, apa namanya, inkubatornya langsung dalam menimbang berat badan untuk mengurangi kejadian hipotermi tadi. Oke. Oke, kemudian, ini tadi ya untuk menimbang sudah. Nah, ini karena nggak ada bayinya jadi invalid ya, nggak apa-apa, kemudian kembali lagi. Jadi, seperti itu ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa pelajari sendiri fitur-fitur yang ada di sini, tentu nanti, lebih lebih apa namanya, lebih paham. Oke, ini terkait dengan, penggunaan apa, inkubator ya. Baik, untuk selanjutnya adalah bagaimana kita meletakkan bayi di dalam inkubator. Nah, sebelum kita meletakkan bayi, kita harus atur dulu sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Ketika sudah mencapai suhu tertentu, inkubatornya misalnya kita menginginkan dia 32 derajat, maka kita lihat sudah mencapai 32 derajat apa belum ya. Kalau belum, kita masih tunggu atau kita naikkan lagi supaya lebih cepat. Nah, eee sebelum digunakan biasanya memang sudah disterilkan dan sudah dipasang ini ya, sudah dipasang spray yang bersih ya. Ini biasanya disterilkan bersama dengan spraynya. Spraynya juga steril biasanya ya. Udah siap, kemudian kita mempersiapkan bayi. Ya. Adik-adik dulu saya pernah masuk di kelas ini terkait dengan positioning and nesting ya, masih ingat nggak? Sudah ya? Nah, ini kita terapkan juga ketika kita mau merawat bayi dalam inkubator, karena bayi dalam inkubator itu dia berada dalam kondisi, apa namanya, berisiko mengalami hipotermi, sehingga kita harus mempersiapkan sedemikian rupa tadi ya. Nah, untuk nesting itu sendiri masih ingat nggak dulu bikin nesting gimana? Iya, betul.
bikin segitiga dulu ya, segitiga ya. Sebentar, boleh Dek, boleh angkatin meja itu, Dek, ke sini biar nggak terlalu jauh. Ya, oke. Ya, kita akan membuat nesting. Ya. Nanti minggu depan praktek membuat nesting ya, Adik-adik, dengan berbagai cara. Kalau ini saya satu cara saja. Ya. 3 atau 4 tergantung dari ukuran bayi. Ya. Kita menggunakan nesting, kemudian kita juga sudah mempersiapkan bayinya mau diposisikan seperti apa ya. Mau terlentang kah, mau miring kah, atau mau tengkurap. Yang jelas posisi seperti apapun nanti setelah 2-3 jam itu harus diubah, jangan dia berada dalam satu posisi. Nah seperti ini ya. Seperti ini, kemudian kita bentuk nestingnya, ini diletakkan di dalam inkubator. Nah, kalau meletakkan ini boleh dibuka dua-duanya ya, dua-duanya. Dua-duanya, ya. Pintunya kita buka, kemudian ini diletakkan dulu. Mau madep kemana bayinya? Mau madep ke kiri kah atau mau madep ke kanan kah gitu ya. Biasanya sih saya lebih nyaman dia kepalanya berada di sini. Jadi seperti ini, jika mau diletakkan bantal ataupun bantal biasanya terlalu tinggi, biasanya kita menggunakan, bedong ya. Bedongnya yang kecil sehingga nggak ketebelan, ini kayaknya ketebelan. Kita letakkan di sini ya. Nah, udah siap ini untuk nesting-nya. Kemudian baru kita akan memasukkan bayinya. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam inkubator, bayi harus diukur suhu tubuhnya dulu ya. Ya. Nah, jangan lupa bahwa bayi-bayi dalam inkubator ini tidak menggunakan baju ya. Dia hanya menggunakan popok ataupun pampers ya. Seperti ini ya. Dilihat dulu ada pipis atau ada buang air besar atau enggak, kalau ada tetap kita ganti dulu supaya nanti enggak mengganggu di dalam inkubator ya. Jangan lupa cuci tangan ya, Dek, sebelum memegang bayi. Nah, kemudian kita pegang bayi seperti ini ya. Kemudian kita buka untuk inkubatornya. Nah, kemudian kita letakkan dulu bayinya ya. Diletakkan dulu aja ya. Kemudian kita langsung tutup. Ya, baru nanti kita atur ya. Nah, kemudian kita membuka bagian jendelanya baru kita atur bayinya. Ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya dia mau posisi terlentang, ya, jangan lupa untuk difleksikan ya. Tangan, kaki, fleksi. Ini positioning ya, fleksi kemudian difiksasi oleh nesting. Nah, seperti ini. Ini di dalam ya, tangan, kaki semua di dalam, tapi posisinya fleksi. Ini juga fleksi. Gitu ya. Nah, kalau udah oke, baru kita tutup. Nah.
Nah, biasanya di dalam inkubator ini kita tetap menerapkan yang namanya developmental care. Ini nesting salah satunya. Kemudian ini harusnya ditutup, ya. Ditutup menggunakan apa? Menggunakan kain, ya. Kalau misalnya di rumah sakit tertentu tidak ada kain yang digunakan untuk menutup inkubator, boleh kita menggunakan kain warna hitam, ya. Harusnya ini warna hitam kainnya ya, supaya gelap. Kalau nggak ada warna hitam, ya warna apa aja boleh. Tapi yang jelas dia harus ditutup, ya. Tutupnya sampai ke bawah. Kita belum punya nih untuk tutup inkubator ya. Kiri kanan ya. Nanti kalau ada di rumah sakit lihat ketutup ya. Nah, seperti ini. Kemudian ketika kita mau melakukan tindakan dan lain sebagainya, ubah posisi lewat jendela. Nggak boleh lewat pintu. Lewat pintu hanya tadi ya, memasukkan, mengeluarkan bayi, mengganti mengganti apa namanya, mengganti, sprei atau memasukkan nesting gitu ya. Tapi pada saat sudah di dalam inkubator bayinya, maka kita harus meminimalkan membuka, inkubator ya. Nah, kemudian jika memang bayi harus dilakukan bukan harus ya, memang biasanya dipasang monitor ya, ada monitor suhu tubuh ya, langsung dipasang seperti ini, ya. Ini adalah monitoring suhu tubuh, kemudian biasanya ada juga monitoring untuk saturasi oksigen ya. Sayangnya kita belum punya ya monitoringnya. Ini ditempel ya di perifer biasanya. Kemudian diberi apa namanya, diberi plaster ya, tapi jangan banyak-banyak ya plasternya karena nanti bisa menyebabkan iritasi sedikit aja. Kemudian ada juga monitoring untuk, denyut jantung ya. Saturasi oksigen dan denyut jantung bisa jadi satu, tapi jika bayi-bayi dengan kelainan kongenital seperti penyakit jantung bawaan gitu ya, maka dia ada monitoring untuk, EKG bayi ya. Kita juga tempelkan di sana, biasanya monitoringnya ada di sini, seperti itu. Jadi memang di ruang, bayi perinatologi itu ada levelnya ya, level 1 sampai level 3, di mana level 3 itu biasanya bayi-bayi yang sudah terpasang ventilator. Tapi kalau untuk level 2, itu bayi-bayi dengan maksimal pemberian oksigen menggunakan CPAP ya. Tapi kalau untuk level 1 itu adalah bayi-bayi yang dalam kondisi sudah tidak terpasang banyak monitoring lagi dan juga sudah bisa minum secara, apa namanya, secara mandiri, secara oral gitu ya, ada levelnya begitu. Nah, nanti tinggal setelah seperti ini bayi ya, maka tinggal kita lihat dia mau diberikan tindakan apa. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa ketika kita melakukan tindakan di dalam inkubator, kumpulkan tindakan yang tidak urgen itu menjadi satu waktu, sehingga tidak bolak-balik gitu ya. Kalau bolak-balik itu yang pertama mengganggu bayi, yang kedua menyebabkan mudah terjadi hipotermi karena dibuka tutup terus inkubator. Jadi ketika kita mau melakukan prosedur apa misalnya, oh jam jam 9 nih mau kasih minum, mau ganti pampers, mau kasih obat, mau apa, ubah posisi, itu sekaligus ya. Jadi tidak bolak-balik. Jangan sekarang kasih minum, nanti datang lagi, ganti pampers, nanti datang lagi, ubah posisi gitu ya. Nah itu sangat memakan waktu banyak, membuat bayi stres, membuat mudah terjadi hipotermi dan bayi nggak bisa tidur. Sementara bayi itu minimal 18 jam waktunya itu harus digunakan untuk tidur. Kalau enggak, nanti berat badannya nggak naik-naik, gitu ya. Target utamanya kan untuk bayi-bayi itu adalah target berat badan meningkat, yang menunjukkan kalau dia tumbuh ya, sehingga nanti perkembangannya bisa juga atasi. Ya oke, ini adalah serangkaian untuk tindakan perawatan dalam inkubator ya. Inkubator apakah harus dibersihkan gitu ya? Iya, tapi dibersihkan setiap hari, tapi biasanya hanya bagian luar saja. Bagian dalam dibersihkan jika memang kotor.
Ya, tapi ingat kalau mau membersihkan bagian dalam kita harus punya cadangan satu lagi inkubator yang digunakan untuk, meletakkan bayi. Ya misalnya, oh ternyata habis melakukan tindakan ada cipratan darah atau mungkin ada apa gitu ya yang membuat ini harus diganti, maka harus diganti semuanya atau diganti dengan inkubator yang lain. Tapi kalau bagian luar nggak apa-apa, bisa kita bersihkan setiap hari ya. Menggunakan desinfektan, seperti itu. Tapi hati-hati, desinfektan pada bayi aroma aroma atau, ininya sangat tajam ya, jadi jangan terlalu pekat ya, karena itu nanti akan mengiritasi saluran pernapasan. Jangankan jangankan, desinfektan ya, kadang-kadang ketika bayi mencium aroma aroma parfum perawatnya aja gitu, itu juga, membuat apa namanya, stimulasi untuk bayi bisa menyebabkan dia stres, begitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan, perawatan fototerapi atau pemberian fototerapi. Oke. Alip, saya boleh minta tolong minta, apa namanya, kain putih ya ke Mbak Eti? Heeh, buat tutup. Ya. Baik, sampai di sini untuk inkubator ada pertanyaan Adik-adik? Belum ada, kita lanjut ya. Lanjut yang kedua adalah perawatan fototerapi, ya. Fototerapi biasanya diberikan untuk bayi dengan apa, Adik-adik masih ingat? Ada? Dari Sipen juga boleh. Untuk apa? Untuk fototerapi? Untuk bayi yang mengalami hiperbilirubinemia ya. Ya, fototerapi adalah suatu tindakan untuk menurunkan kadar bilirubin ya. Bilirubin yang mana? Yaitu bilirubin yang indirect. Kalau yang direct bisa nggak dengan fototerapi? Nggak bisa. Ya, jadi untuk bayi-bayi dengan hiperbilirubinemia tapi yang tingginya adalah bilirubin indirect itu bisa diturunkan dengan sinar ultraviolet menggunakan fototerapi ya. Nah, fototerapinya kebetulan kita tuh ada 2 ya fototerapi, mungkin, yang satu, tidak disiapkan. Ini adalah fototerapi yang intensif, ini pakainya blue ya, jadi sinarnya itu sinar biru gitu ya. Kalau yang konvensional itu, sinarnya itu putih gitu ya. Nah putih dan terasa lebih hangat gitu ya, terasa lebih hangat. Sementara yang ada di kita ini adalah, yang saya ada di depan saya ini adalah yang intensif di mana dia sinarnya adalah sinar blue. Ya, sinar blue ini dia walaupun dia, apa namanya, tidak terlalu, banyak gitu, tapi dia lebih efektif ya, karena dia lebih kuat ya, lebih kuat dalam, sinar yang digunakan gitu. Berbeda dengan yang konvensional itu agak lebih lama dan dia memiliki efek samping yang lebih tinggi di mana, karena dia lebih panas ya, dirasa oleh bayi, sehingga akan mudah menyebabkan bayi menjadi dehidrasi dan juga bisa menyebabkan bayi mudah iritasi pada kulit karena kulitnya jadi kering. Tapi kalau yang, blue light ini, lebih aman. Ya, nanti kita lihat ya. Kita coba dulu ini sudah ada arusnya ya, arus yang ditunjukkan mudah sekali untuk penggunaannya. Kemudian di sini di belakang ada tombol on off ya, kita nyalakan seperti ini. Ya, ketika tombol on off ini dinyala maka monitoring di depan ini akan menyala juga. Nih, sini Dek. Nah ya seperti ini tinggal kita tekan.
Seperti ini. Nah, di sini ada pengaturan juga mau berapa banyak pencahayaan yang diberikan, kemudian mau berapa jam, berapa menit, dan mau intensitasnya yang mana. Ya, kita coba dulu ya. Yang pertama adalah yang, ini prosentase cahaya ya, ada 50% gitu ya. Kita coba nyalakan. Nah, ini seperti ini dia menyala, ya. Kalau kita tekan lagi ya, nah dia akan berubah ini akan mati ya. Nah, ini tombol on off-nya, ini nyala, kemudian kita akan atur ya, misalnya ini yang, intensitas yang paling kuat, kemudian nanti kita juga bisa tekan lagi. Nah, ini lebih ringan ya, bahkan ini bisa digunakan juga untuk sebagai lampu sorot ya, lampu terang, misalnya mau pasang infus, mau apa gitu ya. Kemudian ditekan lagi, mati, ya. Oke. Nah, jadi hanya ada 2 pengaturan, kemudian di sini ada pengaturan untuk, apa namanya, berapa prosentase yang dibutuhkan, kalau ini 50%, kalau misalnya mau lebih kuat lagi bisa ditingkatkan ya. Nah, nih misalnya 60%, oke, kemudian ini pengaturan jam ya, pengaturan jamnya, ini berapa berapa mau berapa sorry, oh ya. Ya, nanti adik-adik pelajari sendiri ya tombolnya. Saya kalau lama nggak pakai juga lupa ya. Misalnya, mau berapa menit gitu ya. Nah, kalau ini berapa jam, misalnya 2 jam atau, 12 jam atau 6 jam gitu ya, supaya nanti ketika kita lupa dia akan, berhenti sendiri ya untuk pengaturannya. Ini udah kita atur 60% 6 jam misalnya gitu ya. Tinggal dinyalakan seperti ini, dia akan sudah menyala gitu ya. Nanti bayinya langsung di dalam inkubator ya. Jadi jangan dikeluarkan dari inkubator. Jadi ini nanti akan kita letakkan di atas inkubator ya. Inkubator, kemudian kita matikan dulu. Oke. Kita letakkan langsung di bayinya. Ya. Nah, bagaimana persiapan untuk bayi yang akan dilakukan fototerapi ya? Yang pertama itu adalah kita harus melihat supaya pemasangan fototerapinya nggak banyak terganggu gitu ya, bayi harus diyakinkan dia sudah minum, sudah makan, maaf sudah minum ya, bayi belum makan ya, sudah minum, sudah diganti pampers, sudah diberikan posisi ya, sudah diberikan posisi, kemudian jangan lupa untuk ditutup bagian matanya, ya. Menggunakan apa? Menggunakan eye mask ya. Jadi seperti ini. Ya, boleh nggak pakai yang lain kalau ternyata nggak ada ini, boleh ya kalau di rumah sakit itu biasanya kita modifikasi menggunakan kasa ya. Kasa kemudian nanti kasanya itu dibuat seperti kacamata gitu ya, kemudian nanti ini dipasang ya, kemudian dipasang di mata bayi ya. Karena jangan sampai nanti bayinya jadi silau gitu ya, atau mungkin akan merusak dari, retina bayi nanti ya. Nah seperti ini, nah kemudian dipasang seperti ini ke belakang, ya. Kemudian, nah ini udah kita anggap kita sudah selesai semua, kita atur, bayi udah siap untuk diberikan fototerapi ya. Kemudian suhu itu vital ya, jadi suhu itu biasanya kita cek setiap 3 jam ya. Kemudian jika bayi sudah dipasang, kemudian kita nyalakan nih. Nah, gitu ya, sesuai dengan jam. Kalau 5 jam, nanti 5 jam baru akan mati sendiri. Nah, setelah itu ya, untuk mengefektifkan lagi, sinar yang masuk ke bayi gitu ya, kita lakukan tutup ya, tapi tutupnya dengan kain warna putih, ya. Tutupnya di mana? Seluruhnya ya, seluruh bagian yang, eee, di luar dari fototerapinya itu sendiri. Jadi semuanya ditutup.
Nah, seperti ini. Supaya sinarnya nggak lari kemana-mana, ini membuat lebih efektif ya. Tutup, ya depan belakang ditutup semua. Menggunakan kain berwarna putih. Karena warna putih memantulkan cahaya ya. Jadi nanti cahayanya nggak mana-mana tapi fokus ke bayinya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Ya, tinggal kita monitoring apa, untuk bayi-bayi dengan pemasangan fototerapi konvensional itu ya utamanya jangan lupa untuk memonitoring suhu tubuh, karena dia lebih panas. Kemudian pengaturan inkubator juga jangan terlalu tinggi. Nanti kita tinggal tahu-tahu bayinya kepanggang gitu ya, nggak mau ya. Terus iritasi pada kulit, kulitnya bisa kering gitu ya, oleh karena itu kita harus monitoring. Kemudian bayinya juga biasanya jadi lemes gitu ya, tanda-tanda dehidrasi. Oleh karena itu juga harus kita perhatikan, kemudian jangan lupa untuk mengganti posisi ya. Posisi miring, kiri, kanan, semakin banyak area yang terkena sinar akan lebih cepat penurunan bilirubinnya, begitu ya. Oke. Nanti untuk kalau udah selesai tinggal dimatikan dan dibereskan kembali, dicek suhu tubuhnya, nanti dicek kalau kita bisa melihat bahwa kadar bilirubin itu secara kasat mata, yaitu dengan menggunakan, metode Kramer, ya. Jadi bisa cek sebelum sambil menunggu, apa namanya, pemeriksaan laboratorium, kita bisa estimasi. Walaupun sebetulnya estimasi itu tidak seakurat menggunakan cek lab, tapi setidaknya kita udah bisa melihat oh, udah ada penurunan bilirubin dibandingkan dengan sebelum dilakukan fototerapi. Begitu ya, jadi kita catat metode Kramer-nya berapa. Karena pemeriksaan foto, bilirubin itu di lab itu memakan waktu yang nggak sebentar gitu ya, perlu beberapa jam gitu, sementara kita pengen lihat nih dengan diberikan fototerapi meningkat atau menurun, jangan-jangan makin menurun, kalau menurun kan berarti intensitasnya harus ditambah. Gitu ya, intensitas, kemudian, durasi juga ya, kemudian, apa namanya, monitoring juga harus kita perhatikan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk fototerapi. Jadi ada 3 ya, pelaksanaan fototerapi, inkubator, kemudian, apa namanya, positioning nesting. Nanti adik-adik seperti yang saya sampaikan gantian, satu kelompok satu, datang ke sini, kemudian berapa menit kalau kita bagi berapa kelompok ini? Iya, nanti Alif mengatur ya, mengatur untuk jadwal waktunya jangan terlalu lama ya. Mungkin, apa namanya, karena alatnya terus terang ini hanya satu gitu ya, kita baru punya satu, ini mahal alatnya jadinya untuk pengadaannya itu agak lama gitu ya, mungkin tapi alhamdulillah ya, kelas ini udah dapet ya, ini baru 1 tahun yang lalu ya, heeh. Sebelumnya kita masih pakai yang konvensionalnya dari kayu dan sudah tidak digunakan lagi di rumah sakit sekarang. Oke, mungkin itu dari saya, ada pertanyaan? Alif mau tanya barangkali? Bisa. Jadi fototerapi bayi-bayi ada pertanyaan dari Alif nih, apakah pasien dengan fototerapi kabel-kabel atau selang-selang lain tetap masih bisa dipakai? Bisa. Jadi itu tetap terapi tetap dilanjutkan, semua tetap oksigen juga tetap dilanjutkan semua, sementara terapi juga harus tetap jalan. Jadi jangan di-stop, nanti kalau di-stop nanti bayinya jadi bermasalah gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada saya rasa untuk live streaming-nya kita tutup dulu ya. Saya tunggu untuk kelompok pertama dulu untuk datang ke sini kita akan, praktik dengan jangka waktu yang nanti akan diatur oleh Alif. Nanti timer juga ya Arif ya? Ya, sampai waktu kita hari ini selesai. Dari saya cukup sekian, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kira-kira
kan 1, berapa menit ya untuk upload.